Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini ada dan malam ini ada karena Tuhan. Sehingga kami sangat menyadari bahwa tiap-tiap pribadi yang hadir di tempat ini kami butuh Tuhan. Dalam kebutuhan itulah kami sangat sadar bahwa Tuhan mampu untuk mencukupkan apa yang sedang terjadi dalam hidup kami. Oleh karena itu, apapun itu bentuknya Tuhan, Engkau yang lebih tahu pikiran dan hati kami, sehingga semua yang hadir di tempat ini tidak sia-sia. Semua yang hadir pasti dilawat Tuhan. Karena tempat ini Tuhan sudah hadir, pasti Tuhan berkati kami. Hamba-Nya Allah Tuhan datang ke tempat ini, yang Tuhan izinkan untuk hamba menyampaikan firman Tuhan. Oleh karena itu, kuduskan hamba-Mu ini ya Tuhan, dan kuduskan kami semua. Sehingga kebenaran firman Tuhan bisa bebas disampaikan dan tepat sasaran. Sehingga semua yang hadir dan keluar dari tempat ini, imannya makin bertumbuh dalam Tuhan. Ada kekuatan baru dari Tuhan, dan Tuhan sendiri yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan, bersama saya katakan, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom. Tahun lalu ya Pak, kayaknya saya pernah khotbah di sini Pak ya. Tahun lalu. 11 bulan yang lalu ya Pak ya. Kalau di akhir tahun kemarin saya kalau kurang salah di komisi Bapak ya, hari Jumat ya. Kaum pria ya. Oh iya benar kaum pria. Oke, puji nama Tuhan. Tema kita yang diberikan kepada saya bicara tentang pertumbuhan iman. Tetapi juga harus ada ucapan syukur. Itu temanya begitu. Tema minggu ini ya kalau kurang salah diberikan sama saya begitu. Terus kemudian yang diberikan teks sama saya dari Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan 7. Jadi Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 itu bicaranya sebenarnya tentang ada ikatan antara kita dengan Allah, maka akan menimbulkan sebuah nilai yang baik, gitu ya. Jadi bilang kalau orang itu dalam Tuhan, kata dia, kata Kolose, ini kan tulisan Paulus kepada jemaat di Kolose. Paulus itu menulis dalam dua kategorial dalam tulisannya. Yang pertama sifatnya kepada jemaat, yang kedua sifatnya pada pribadi. Maka Paulus itu, walaupun dia seorang ISIS masa lalu ya, karena tukang bakar gereja, jemaat semua dibakar. Dia ISIS juga tuh dulu ya. Jadi dia ini ada satu pribadi yang beringas banget dia. Jadi kalau setiap ada datang Saulus, dia dulu namanya bukan Paulus ya tapi Saulus. Setiap ada datang Saulus, orang kabur semua. Karena pasti dia bilang dia mau bunuh kita nih, begitu loh. Nah Tuhan tuh mau jamah dia, makanya biasanya orang yang ekstrim, orang yang keras, orang yang menentang, orang yang begitu urakan segala macam untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Ujungnya sebentar lagi bertobat, biasanya begitu ya. Lihat aja sebentar lagi ada yang bertobat nih. Saudara Pak tafsirkan sendiri aja ya kalau begitu ya. Nah yang paling bahaya itu misalnya kalau orang datang ke gereja ya jemaat gitu ya. Kalau banyak datang ke gereja kritik. Oh sebentar lagi dia pasti berubah tuh. Lihat aja sebentar lagi pasti stroke miring dia. Orang kritik datang ke gereja kritik semua dikritik. WL-nya nggak bagus, singer nggak bagus, pemain musik nggak bagus, multimedia nggak bagus. Lama-lama dibilang ini kayak gereja perlu dibongkar nih begitu loh. Semua dikritik. Biasanya orang-orang kayak gini entar lagi dijamah Tuhan. Yang paling bahaya datang ke gereja pulang gak dapat apa-apa. Duduk dia manis. Lihat pendeta ditanya keluar tadi pendetanya siapa? Siapa yang khotbah ya? Hadir tapi gak hadir. Itu bahaya tuh. Hidup tapi mati. Wah itu bahaya tuh. Nah orang-orang kayak gitu suam-suam kuku tuh lama banget nih. Nah kalau kita bicara tentang iman. Maka memang Paulus itu dijamah Tuhan. Dan kemudian dibuat matanya buta. Maka berubah menjadi Paulus. Nah itu perubahan itu orang gak percaya. Bagaimana mungkin nih orang kok bisa dirubah? Rubah dia. Maka di dalam tulisannya itu mewarnai banget tentang iman sebenarnya. Sudah bisa baca di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Perjanjian Lama 39 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab. Totalnya 66 kitab. Nah dalam 27 kitab dalam Perjanjian Baru, hampir 75% tulisannya Paulus semua. Nah Paulus ditulis dalam dua kategori. Kepada jemaat dan kepada personal atau pribadi. Kepada jemaat dia memposisikan diri sebagai seorang gembala. Kepada pribadi dia memposisikan diri sebagai seorang advisor, bapak rohani. Dan sebagai orang yang mendampingi orang-orang anak-anak rohaninya. Maka lihat ya Kolose, Filipi, Efesus, Korintus segala macam tuh. Itu yang tulis Paulus. Nah sifatnya pribadi, Filemon, Titus, dan kepada Timotius. Timotius mau khotbah di tengah orang yang dewasa lebih tua dari dia, minder. Maka Paulus bilang ini, kenapa sih jangan sampai ada orang yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan dalam perkataanmu, tingkah laku dan segala macam. 1 Timotius pasal yang keempat. Dikuatkan adalah konseling secara personal. Nah kepada jemaat yang di Kolose ini Paulus memberikan satu warna yang kuat banget. Warnanya adalah bicara apa? Tentang kekuatan iman di dalamnya. Sebenarnya iman sudah dibahas dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Saudara harus tahu dulu dasarnya apa? Iman itu apa? Iman itu timbul karena mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17.
Iman timbul karena mendengarkan firman Tuhan. Jadi saudara tidak mungkin imanmu bertumbuh karena kesaksian orang. Kesaksian orang kalau tidak punya dasar firman, bahaya. Jadi iman itu timbul karena baca firman Tuhan. Nah, kalau orang gak suka baca firman Tuhan, bagaimana imannya bisa bertumbuh? Maka iman itu bukan terjadi tiba-tiba, tapi terjadi karena ada dia suka mendengarkan firman Tuhan. Nah, mendengarkan firman Tuhan bukan hanya mendengar, tapi kalimat yang digunakan adalah taat. Jadi waktu mendengar, di saat bersamaan dia harus taat dengan apa yang dia dengar. Maka iman dia pasti bertumbuh. Nah, itu berarti itu teknis banget dan itu sangat teoritis. Nah, bicara tentang iman, perlu ada step berikutnya. Yaitu apa? Orang itu kalau baru pertama kali terima Tuhan Yesus, rohaninya itu seperti bayi ya. Jadi ya nggak bisa dengar khotbah yang keras-keras. Dia dengar khotbahnya gini, tenang saudara, ikut Tuhan tuh sakit pasti disembuhkan. Miskin pasti kaya, jelek jadi cantik loh. Jadi dimanja-manja. Tapi kalau udah makin lama ikut Tuhan beda. Nggak suka lagi dengar yang kayak gitu. Diajarin loh. Kamu sakit ya? Iya. Udah berapa tahun? 6 tahun. Berdoanya apa? Minta sembuh. Iya tapi Tuhan gak dengar doa saya. Rubah doamu ya. Jangan doa lagi minta disembuhkan. Jadi apa? Berdoa sama Tuhan gini. Tuhan, kalau penyakitku gak disembuhkan, gak apa-apa Tuhan. Tapi lewat penyakit ini aku mau makin mencintai Tuhan. Itu kualitas rohanimu bagus. Ekonomimu lagi dalam keadaan sulit. Gak dibilang kaya raya juga sih. Tapi juga gak dibawa turun ya. Tapi kita harus punya iman. Apa bilang apa? Walaupun aku hari ini tidak kurang juga tidak lebih. Tapi aku yakin Tuhan. Pasti Tuhan tolong saya. Lewat hidup saya ini saya bisa jadi berkat. Kualitas rohani jadi beda. Tuhan, aku udah usia 38 tahun nih Tuhan. Belum punya teman hidup. Minta sama Tuhan. Kasih dong Tuhan. Kalau gak kasih juga kebangetan. Ukurannya harus dapat. Jadi akhirnya dapat kita jadi masalah. Waduh bahaya nih. Nah, ada satu bagian firman Tuhan bicara tentang kualitas daripada iman itu apa? Yaitu tentang satu contoh seorang yang bernama Abraham. Maka tadi acuan kita udah jelas, harus contohnya di Abraham. Yuk kita buka Alkitab yuk. Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama kita akan baca yuk. Abraham adalah satu pribadi yang memberikan contoh tentang pertumbuhan iman dan bagaimana dia belajar untuk bersyukur. Yuk kita baca yuk ayat yang pertama kita akan baca. 1, 2, dan 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Hebat ya, kalimat ini menjadi baik sekali. Sekali lagi kita akan baca. 1, 2, 3, ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba siapa? Stop, Allah mencoba apa? Mau lihat seseorang itu jangan waktu dia senang. Waktu dia susah baru kelihatan siapa dia. Mau lihat karakter orang jangan waktu terima duit. Tapi lagi keadaan dia gak punya uang baru kelihatan dia. Baru kelihatan siapa dia. Kalau lagi happy-happy oke. Tapi kalau lagi susah baru kelihatan siapa karakter dia. Baru kelihatan dia siapa. Waktu dia gagal dia bingung nih. Maka sahabat juga begitu ya. Ketika kita senang banyak orang dekat sama kita. Tapi yang kita susah ada gak yang dekat sama kita. Makin kelihatan kualitas sahabat kita seperti apa. Maka lihat orang itu jangan ada di zona aman. Lihat orang itu ada di zona tidak aman baru kelihatan iman itu seperti apa. Kalau lagi rame begini, rohani semua. Coba keluar, dahsyat. Yang lagi begini nih semua rohani. Coba kalau lagi sendiri baru ketahuan siapa diri kita. Orang itu mau dilihat adalah berdasarkan dirinya. Maka harus diuji. Maka saya tidak setuju kata dicobai. Yang benar adalah ujian. Cobaan datang dari iblis. Tapi ujian datang dari Tuhan. Hebat ya. Cobaan untuk menghancurkan, tapi ujian untuk menentukan kualitas rohanimu seperti apa. Itu dia, ujian. Tapi kalau cobaan itu untuk menghancurkan kamu, destruktif itu, biasanya iblis. Tapi kalau ujian berasal dari Tuhan untuk membentuk karaktermu, untuk semakin indah dalam Tuhan. Ada amin? Oke, maka harus diuji nih Abraham. Ujiannya apa? Kita lihat yuk ayat yang kedua. 1, 2, 3, ya. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Yakni siapa? Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah ia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu apa? Yang akan kukatakan. Sekarang saya mau tanya, anak yang apa? Anak yang apa? Abraham anaknya berapa? 2. Abraham istrinya siapa?
Oh, coba. Oh. Istrinya siapa? Ini sekolah minggu nggak lulus nih. Abraham istrinya siapa? Sarah. Terus kemudian Allah berjanji, dibawa keluar. Abraham lihat ya. Abraham lihat. Bintang di langit, pasir di lautan. Seperti kalau kamu bisa hitung semuanya itu, seperti itulah keturunanmu. Waktu diajak keluar sama Allah, Allah udah janji. Pada pasal berikutnya, Sarah ngomong, Ham. Emang manggilnya apa? Abra, nggak bagus lah. Ham. Kalau anak sekarang udah beda ya. Ini masih muda-muda semua kan. Saya kalau ngeliat anak-anak muda kalau pacaran dahsyat yang ngomongnya. Beb, Han, handuk lu. Beb. Ya, beb. Kalau udah nikah sih beda loh ya. Kalau masih pacaran sih beb, Han. Kalau udah nikah, codet. Sungkring lu semua dipanggil situ. Orang kalau lagi masih pacaran sih, aduh lucu-lucuan lihatnya senyum-senyuman. Geli saya ngeliatnya. Saya kalau lihat di mall gitu, saya bilang sama istri saya, itu pasti lagi pacaran tuh. Istri saya bilang, kok bisa sih lu tahu? Coba lu lihat tuh. Kenapa? Cowoknya lebih banyak ngomong daripada ceweknya. Oh so tau lu Pak? Iya. Coba lu lihat yang di sana tuh. Udah nikah belum? Udah. Belum katanya. Udah. Ceweknya lebih banyak ngomong. Oh baru tahu ya ternyata ya. Orang kalau lagi masih pacaran sih masih enak di situ duduk makan. Pesannya pisang bakar, 1 porsi makan berdua. Kalau udah nikah, seporsi-porsi. Lu makan gua, lu beliin baru lu. Makan pisang seporsi sambil makan suap-suapan. Ini Pak, geli gua ngeliatnya lu. Masih pacaran manggil papa, mama. Jailah norak banget. Norak banget. Oke lihat yuk, istrinya siapa namanya? Sarah ngomong sama Abraham. Gak mungkin nih gue hamil, udah tua gue. 80, 90, gak mungkin gue hamil. Bagaimana gue udah tua, udah mati haid gue, mandul, gak bisa. Udah deh Abraham, Pak. Tuh ada budak kita tuh Hagar, tidur aja sama dia. Sekarang saya mau tanya, waktu Sarah suruh tidur sama Hagar, kira-kira salah gak? Salah gak kira-kira? Salah gak? Tidak. Yang bilang salah siapa? Kita yang bilang salah. Karena tidur sama Hagar kan. Zaman itu beda sama zaman sekarang. Zaman itu seorang budak itu tidak punya hak terhadap tuannya. Hagar ini budak sudah dibayar lunas. Maka kalau dia sudah dibayar lunas, maka Hagar tidak punya hak terhadap dirinya. Kalau tuannya suruh apapun dia harus turut. Maka waktu bilang Abraham tidur sama dia. Enggak salah secara hukum saat itu. Tapi secara rohani memang salah. Tapi secara hukum enggak salah. Tapi pembantu kita jadi gituin. Ini karena budak nih kita hajar. Mana bisa begitu? Tidur dia sama Hagar. Sekarang saya mau tanya, waktu tidur sama Hagar, hamil gak Hagar? Hamil gak? Pertanyaan saya. Abraham cinta sama Hagar apa cinta sama Sarah? Sama Hagar cinta gak? Punya anak gak? Tuh laki-laki. Kenapa sih? Ini mikirnya lambat ya saya rasa ya. Bukan mikir lambat, orang pintar begitu ya cara berpikir ya. Dengerin khotbah mikir, oh iya benar. Benar. Kadang-kadang saya khotbah di satu gereja, belum ngomong udah pada ketawa. Wah lu kepinteran kalau begitu. Contoh ya saya kasih tahu ya. Yakub tuh cintanya sama Rahel. Makanya dia kerja 7 tahun sama Laban. Dapatnya siapa? Lea tuh siapanya? Ada aturan main, nggak boleh adiknya dulu nikah, kakaknya dulu Lea. Nah waktu sama Lea dia cinta nggak? Tidak. Punya anak nggak? Itu laki-laki. Kerja lagi 7 tahun, berapa tahun? 14 tahun. Baru dapat Rahel nggak? Maka dia bilang sama Rahel apa? Oh Rahel, 14 tahun nggak ada artinya. Karena aku cinta kamu seperti 1 hari. Lebay lu. Lihat perhatikan baik-baik ya. Baru lihat kualitas rohani ini. Selesai. Hagar itu hamil punya anak siapa namanya? Ismail. Ismail langsung besar pelan-pelan 1 tahun, 2 tahun sampai 13 tahun. Artinya menantikan Ishak itu 13 tahun. Jadi ketika Ismail di usia 13 tahun, baru Tuhan jawab Sarah itu hamil. 13 tahun loh. Baru Sarah hamil. Waktu Sarah hamil itu berarti selama 13 tahun Sarah hidup dalam sebuah tekanan. Karena Hagar itu sudah punya anak namanya Ismail. Tapi akhirnya benar-benar si Sarah ini bully dia. Karena bully dia kenapa? Karena masalahnya cuma satu. Ismail bukan anaknya Hagar.
Dia anak Hagar berdasarkan biologis. Tapi secara status Ismail adalah anaknya Sarah. Karena kenapa? Seorang budak tidak punya hak untuk memiliki seorang anak. Karena sudah dibayar lunas, maka semua menjadi milik sang tuan. Maka Ismail adalah anak dari Abraham. Bukan anak dari Hagar. Tapi secara biologis dia punya Hagar, benar. Tapi secara status dia harus punya Abraham. Selesai. Baru hamillah yang bernama Sarah. Sarah punya anak siapa namanya? Sekarang saya mau tanya. Kalau tadi Ismail anaknya siapa? Abraham. Benar nggak? Sekarang kalau Sarah anaknya, kalau Ishak anaknya siapa? Ulang. Kalau Ishak anaknya siapa? Ulang-ulang yang kuat. Kalau Ishak anaknya siapa? Salah, anaknya Tuhan. Karena Sarah dalam keadaan mandul. Dan dia punya anak. Kalau bukan Tuhan yang jadikan, tidak mungkin. Maka selesailah, maka Tuhan bilang apa? Abraham, berikan anakmu yang tunggal. Bagi Allah bukan masalah si Ismail. Anak perjanjian itu adalah Ishak. Maka engkau harus mempersembahkan. Wah, ini gak gampang nih. Setelah menanti 13 tahun, terus kemudian hamil dan punya anak, dalam keadaan tua punya anak, terus kemudian anak yang tunggal ini harus dipersembahkan. Baru kelihatan siapa iman sesungguhnya Abraham itu. Hati-hati loh, mau lihat hidup kita adalah sesuatu yang sangat berharga yang penting bagi kita. Itu yang diuji oleh Tuhan. Karena sering sekali apa yang kita anggap itu penting, membuat diri kita terpaku dengan fokus itu, sehingga sering sekali kita abaikan Tuhan. Yang kayak begini-begini biasanya diuji Tuhan. Mau lihat kualitas rohani kita? Tuhan ambil yang paling kita cintai. Berat loh. Berani membuat seseorang melebihi daripada Tuhan. Tuhan ambil loh. Maka segala sesuatu di tempat ini tidak ada yang kekal. Selain Tuhan yang punya kekekalan itu. Yang setuju katakan. Berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus ya. Wah, gak gampang ya. Dikasih loh buat Tuhan. Ayo berikan yang terbaik buat Tuhan. Gak gampang. Segala sesuatu yang paling kita cintai, yang paling kita suka itu yang diuji. Saudara, gak gampang ya. Kalau hidup kita nih hari ini bisa berjalan, kalau bukan karena Tuhan tuh habis loh. Ini tahun ke-20 saya melayani Tuhan. Gak nanya ya, kasih tahu aja udah. Gak gampang saudara, melayani Tuhan tuh gak gampang. Emang pikir enak melayani Tuhan, jadi pengkhotbah. Gak bisa. Oh saya pintar khotbah, tahu firman Tuhan, khotbah. Gak boleh begitu. Pelayanan tuh butuh proses. Gak bisa serta-merta langsung mau melayani Tuhan. Ikuti proses. Nah banyak sekarang pendeta-pendeta tidak ikuti proses. Akhirnya sudah jadi pembicara, dobrak, jatuh, berantakan. Akhirnya semua korps hamba Tuhan jadi salah. Makanya saya selalu bilang begini, kalau seorang pengusaha gak usah jadi pendeta deh. Kalau pengusaha jadi pengusaha aja, gak usah jadi pendeta. Kalau jadi pendeta gak usah jadi pengusaha. Kalau pengusaha jadi pendeta, kasihan kita, kaflingnya berkurang. Nah, saudara bayangin aja, aku mah gak malu. Kalau pengusaha jadi pendeta terus masuk ditangkap KPK. Malu dong kitanya. Itu pendeta tuh, kita jadi masalah. Maka saya bilang ujian terbesar hari ini adalah apa? Ketika status kita sedang dipertanyakan. Di luar sana, mana ada yang jadi berkat? Untuk apa kita lihat begitu? Perhatikan baik-baik ya, gak gampang melayani Tuhan. Gak gampang jadi anak Tuhan. Kehidupan rohani kita nih hari ini diuji terus. Gak semua orang masuk surga kok. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Gak semuanya masuk surga. Emang semua yang melayani masuk surga? Kata siapa? Bukan saya yang punya surga. Tapi Tuhan. Tapi saya lihat wajah-wajahnya masuk surga semua. Supaya gue pulang aman hari ini. Loh karena masalahnya cuma satu, kita jawab aja masing-masing. Saudara tanya sama saya, Bapak yakin masuk surga? Yakin gue, sampai kapan? Sampai selamanya. Yakin Pak, 1.000.000%. Kapanpun yang terjadi gue masuk surga. Kenapa? Itulah iman saya. Itulah pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. 20 tahun lalu saya dipanggil Tuhan sampai hari ini aku yakin itu gitu. Maka hari ini kalau dapat ujian sedikit saja gak usah ngeluh. Karena yang sulit saja Tuhan tuh udah tolong. Apalagi hari ini punya masalah. Terlalu banyak hal yang sudah Tuhan tolong. Masalah kecil jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Karena orang yang tinggalkan Tuhan sebenarnya dia belum pernah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Tapi kalau orang sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya, engkau tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Dan gara-gara pacar kita tinggalkan Tuhan, masalah kita gaji dikit aja ditambah dikit aja kita kompromi. Aduh jangan deh yang kayak gitu-gitu. Melayani Tuhan juga begitu kan. Kita melayani Tuhan karena tantangannya banyak.
suruh pilih-pilih. Kadang-kadang orang undang kita, ini gereja besar, ini gereja kecil. Yang gereja kecil udah undang kita, 2 hari sebelumnya dia telepon kita. Tiba-tiba ada gereja besar undang kita, jam yang sama, hari yang sama. Wah, mikir baik-baik nih kita. Mulai kita pikir nih, kalau ini gereja besar, ini gereja kecil. Jemaatnya hanya 50 orang, ini jemaatnya 2.000 orang. Tapi yang minta duluan 20, yang jemaat yang kecil. Yang besar ini mintanya belakangan, tapi waktunya sama. Mulai kita berpikir nih, mana yang harus dipilih nih kira-kira. Oh, nggak usah gitu pikirannya. Siapa yang minta pertama itu kehendak Tuhan. Yang kedua bukan. Tapi ini ujian hati kita ada di situ. Ayo jujur yuk. Kita ini semua punya keinginan dan nafsu, pasti. Kita keluar dari tempat ini ketemu dompet di bawah. Nggak ada KTP, nggak ada SIM, nggak ada tanda pengenal. Tapi di dalam dompetnya ada $5.000. Kira-kira kita kembalikan ke gereja apa kita bawa pulang? Pulang ya sekali lagi ya, kurang jelas kelihatannya ya. Ini kita turun ke bawah nih, ketemu dompet di bawah. Tapi tidak ada KTP, identitas nggak ada. Tapi ada $5.000 di dalam. $100 tuh ada 5.000 kumpul di bawah. Di bawah nih pas dia ke pintu gerbang tuh mau masuk. Nggak usah di pintu gerbang deh. Kalau dimasuk gak enak ya, perasaan gak enak. Di luar pintu gerbang gereja deh. Persis di bibir warna hijau itu tuh persis di situ. Jadi di gerbang hijaunya ini pasti bukan ada dompetnya di situ, gitu loh. Waktu kita ambil gitu, ih ada dolar. Kira-kira saya mau kasih tahu. Pas dilihat KTP nggak ada, saudara kembalikan ke gereja, kasih tahu ke gereja. Apa saudara bawa pulang? Jujur. Ulang sekali lagi ya. Kasih tahu ke gereja apa bawa pulang? Atau kasih tukang parkir? Itu lagi mana mungkin. Lo nggak gampang diuji lo, nggak gampang. Melihat kualitas rohani orang ketika dia sendiri. Saya pelayanan KKR di Sumatera Utara. Tidur dikasih hotel yang baik. Selesai KKR 8:30 masuk ke hotel jam 9. 9:30 masuk hotel ya, istirahat, mau mandi. Lagi mandi baru keluar nih pakai handuk nih. Mau istirahat nih, jam 9:30 malam deh. Tiba-tiba diketok tuh. Ini hotel bintang 5. Naik ke lift ke lantai kita tuh pakai access car. Ada yang ketok, saya lihat, oh Tuhan tolong. Kuntilanak pakai rok begini, ini siapa nih orang? Kayaknya salah dia nih. Gue lihat, oh dia kenapa kesini ya? Oh kayaknya di salah tempat nih. Dibel lagi, oh Tuhan tolong. Di sini gemeter loh. Nah, ini saya cerita aja, nggak perlu menafik kali, tolong. Jangan bilang kita kuat, pasti kamu jatuh. Tapi ketika kamu yakin bahwa kekuatanmu itu hanya dari Tuhan, pasti engkau jadi kuat. Itu kan saya gerendel gitu kan, saya buka. Ya Mbak, ada apa? Pak Petra ya? Iya. Boleh masuk? Saya tutup langsung gua. Getar banget gua, gila. Saya telepon istri saya. Kenapa Pak? Kok selalu gemeter? Enggak, airnya kepanasan. Saya telepon ke bawah saya telepon ke bawah, panggil orang di atas itu siapa yang bawa, ada orang suruh cewek ke sini. Oh Pak, nanti Pak, kita akan beritakan untuk orang naik ke atas. Itu cewek bel-bel, saya udah gak mau pusing. Gue matikan aja tuh yang tanda bel itu jadi gak kedengeran, dia ketok-ketok juga. Oh, gak gampang Bapak Ibu Saudara. Tantangan kita berat hari ini. Kalau kita gak jaga-jaga masalah jadwal, kita gak jaga masalah kekudusan, habis bos. Kita semua sebagai anak muda yang hari ini, waduh, kamu udah baru nikah, udah baru punya anak 1 atau 2, sama kayak saya lah. Oh iya, masih enak. 10 tahun, 15 tahun kemudian udah mulai. Banyak perkataan istrimu melukai kamu, suamimu juga melukai. Kalau nggak tuntas masalah ini, habis kamu. Kalau setiap masalah nggak dituntaskan, habis. Nanti besok-besok, lihat ada cewek datang atau cowok yang datang, ternyata itu dia menjawab yang istri kita nggak dapat, dia ada. Kadang-kadang setan itu masuk dalam pikiran kita akan memberikan orang yang antitesis terhadap pasangan kita. Bisa begitu loh. Ujiannya sampai di situ tuh. Wah ini kompleks masalah kita hari ini. Ya ini kita masih muda semua, masih kuat nih. Masih nikah 1 tahun, 2 tahun masih enak bos, gandengan kemana-mana. 5 tahun, 10 tahun istri lu jalan di depan. Jalan terus mah, terus. Di tahun ke-10 saya mulai, oh gak gampang. Harus cari perhatian yang pelihara. Zaman 1 apa? Keterbukaan. Tantangan kita ada di mana-mana hari ini. Ada amin gak? Saya makanya bilang, yang paling berat adalah iblis itu tahu siapa kita. Maka iman kita mau bertumbuh, saya kasih tahu. Kualitas rohani kita akan dilihat. Karena kenapa? Iblis tahu apa yang terbaik yang kita mau. Hebat tuh iblis tuh. Kayak saya bilang ya,
Kucing gak mungkin dikasih kepala babi, kabur dia. Gede banget di kepala. Dia kasih ikan asin. Dia tahu apa yang kamu mau dikasih. Hari ini ingat baik-baik ya. Gak suka makan coklat, iblis gak mungkin kasih. Pasti dikasih kamu keju, karena kamu suka itu. Ingat baik-baik. Maka oleh sebab itu Allah ngomong sama si Abraham. Abraham, kasih anakmu yang tunggal. Karena kenapa? Saya yakin Tuhan tahu bahwa Abraham ini begitu kuat memegang Ishak loh. Kasih anak itu yang tunggal. Yuk kita lihat yuk ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Pak, saya selesai jam berapa ya Pak? Kadang-kadang saya lupa khotbah, lihat waktu ya. Jam berapa Pak selesai? Selesai ini aja ya. Sampai Tuhan Yesus datang ya Pak ya. Ya ayat 3 yuk, ayat 3 yuk. Ayat 3. Ayat 3, yuk kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham dan memanggil 2 orang bujangnya. Beserta siapa? Anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan apa? Sekarang saya mau tanya. Tadi malam itu waktu Allah bicara sama Abraham. Kira-kira Abraham tidur sama Sarah tidak? Pasti tidur ya. Oke lihat ya. Ini kalimatnya ini gak usah ditafsirkan, baca-baca. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Itu berarti dia bangun dari tempat tidur ya kan? Lihat baik-baik ya. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta siapa? Anaknya. Pertanyaan saya, waktu dia dengar firman itu untuk mempersembahkan Ishak, yang dibangunkan siapa? 2 orang. Dan yang dipanggil siapa? Ishak. Pertanyaan saya, kenapa Abraham gak ngomong sama Sarah? Harusnya dia ngomong sama Sarah dong. Karena Sarah kan ibunya Ishak kan. Ma, Ishak mau dipersembahkan nih. Harusnya ngomong dong. Kenapa Abraham gak mau ngomong? Ibu-ibu apa semua nih yang ada di sini nih. Yang semua wanita ini. Putri-putri Yerusalem. Sekarang saya mau tanya. Kalau semua yang ada di tempat ini adalah Sarah. Saya Abraham, saya tanya. Kira-kira ini anak kita yang tunggal mau dipersembahkan. Kira-kira jawab ibu apa? Hah? Gak boleh. Pantas gak cocok jadi Sarah. Karena Abraham tahu bahwa si Sarah tidak mungkin kasih izin tentang itu. Maka dia gak mau ngomong. Saudara ngerti artinya apa? Iman itu diuji, berbarengan dan diberikan hikmat di dalamnya. Hebat tuh. Orang itu pas ketika diuji imannya, bahwa dia harus diuji, tapi di saat bersamaan dia juga butuh hikmat loh. Supaya iman itu makin berkualitas. Supaya apa? Supaya makin melihat apa yang Allah kerjakan dalam hidup dia. Maka dia gak berani ngomong sama Sarah. Kalau dia ngomong sama Sarah hari itu, maka gagal. Pasti Sarah bilang apa? Tidak boleh kamu kasih itu Ishak buat Tuhan. Enak aja, gue nenek-nenek udah hamil. Kamu mau kasih dia? Tidak. Karena tahu Abraham Sarah tidak kasih, maka dia tidak perlu ngomong. Hari ini apa? Butuh hikmat dalam menghadapi masalah. Ada amin? Enggak semua hal harus diceritakan dong kepada pasangan kita. Loh Pak, kok ngajarinnya begitu sih? Oh iya. Hal-hal yang teknis gak perlu diceritakan. Tapi hal yang prinsip harus diceritakan. Yang setuju katakan, ini gak ada yang amin nih. Ini ada suami istri di sini, salah cubit habis nih. Ini saya kasih contoh ya. 3 tahun yang lalu, apa 2 tahun lalu? 3 tahun. Saya pelayanan di daerah Blok S, Karyawan. Mau pelayanan pergi ke situ. Pelayanan jam 12 siangnya. Jam 11 saya sudah sampai. Kalau saya datang ke kantor itu, takutnya karyawan itu nemenin saya. Jadi akhirnya dia tinggalkan pekerjaan kan 1 jam gak enak. Saya cari tempat makan tuh di SCBD itu ada Beautika tuh. Restoran Manado tuh. Jadi saya makan di situ lah. Saya pakai celana bahan, terus pakai kaos aja putih. Terus saya masuk ke dalam restoran itu, pesan makan ya. Waktu saya pesan makan gitu, saya makan sendiri udah di meja itu kan. Saya lihat ada 2 orang ibu-ibu usia 40-an lah. Ibu-ibu itu ya, agak-agak itu ya, ibu-ibu situ. 2 orang di situ, ibu-ibu duduk sebelah situ. Jadi saya makan nih. Dia juga makan kan, saya pakai sendok. Nah perasaan saya, tuh ibu liatin saya, perasaan. Perasaan saya, kan boleh gua. Kan kadang-kadang kalau orang lihat kita kan muka kita agak berat kan di sebelah sini kan. Jadi gue kayaknya ini orang liatin gue nih, gue bilang bego aja gitu loh. Jadi karena ini cerita aja. Jadi waktu saya lagi makan begitu perasaan ini kayak berat banget. Jadi saya lihat, tuh kan dia liatin gue diemin aja.
Udah dong selesai, saya makan nasi merah waktu itu, terus ada cakalang suwir lah gitu, saya lupa sama bunga pepaya. Tiba-tiba ini mereka berdua udah selesai makan, harus ya logika saya. Dia nggak usah keluar lewat begini dong. Dia keluar begini aja. Udah dia keluar. Tapi dia lewat saya. Kalau itu jemaat yang baik kan pasti dia ngomong dong. Shalom Pak Pendeta, gitu kan. Itu jemaat yang baik loh. Atau sering sekali jemaat nggak mau tegur, nggak enak. Tapi biasanya setelah makan kita mau bayar, udah dibayar Pak sama jemaat. Begitu ya gitu. Biasanya. Itu pengalaman sih, pengalaman. Nggak akan saya ceritakan berdasarkan pengalaman. Kenapa sih? Jemaat tuh kalau nggak tegur biasanya dia langsung bayarin pendeta. Biasanya begitu. Nah kali ini dia keluar nih, tiba-tiba dia jalan depan saya, berhenti depan saya. Langsung bilang begini sama saya. Waktu dia jalan arah ke depan saya nih, minyak wanginya semerbak. Tadinya saya makan pakai sendok, saya berubah langsung pakai tangan, grogi gue. Karena kalau pakai sendok kan itu agak gemeter kan, jadi kelihatan grogi, gue lepas saya pakai tangan pelan-pelan gitu. Jadi kalau pakai tangan nggak kelihatan gemeter kan. Dia jalan, makin wangi nih ibu dua, aduh Tuhan tolong saya. Ya pas dia berhenti depan saya, dia bilang begini sama saya. Orangnya sehat ya. Makannya beras merah, di hati saya, Tante Potifar. Karena kalau jemaat nggak mungkin begitu dong. Jadi aneh dia. Selesai dia keluar habis. Tapi udahlah saya lupakan tuh. Nggak nyampe 5 menit, 7 menit, nggak nyampe 10 menit lah. Tukang parkir masuk ke dalam. Pak, ini Pak ada titipan kertas Pak dari ibu yang tadi 2. Oh iya, pikiran saya masih positif. Pokok doa. Masih positif. Ya tetap positif lah, kan kita nggak boleh negatif ya sama orang yang nggak bagus ya. Nah, kita harus diubah dalam pikiran kita ya. Pas saya lihat di situ apa, hubungi saya, dikasih nomor telepon. Wah kacau nih. Kira-kira kalau ikutin Abraham, gue kasih tau nggak ke istri gue ya? Kalau saya ikutin Abraham, saya kasih tau nggak ke istri saya? Bisa jadi saya nggak kasih tau ya. Tapi saya tahu begini, kalau saya nggak kasih tau istri saya, kemungkinan besar gue hubungi ini cewek. Cantik loh. Seger lagi kayak pepaya. Jadi saya lihat, waduh, akhirnya saya foto. Waktu saya foto, saya kirim dong ke istri saya, ke WA-nya dia. Dia tanya sama saya, "Oh Pak, ini apa nih Pak? Ini foto nomor telepon siapa?" "Oh, gue telepon lo." Saya telepon dia. Jadi gini mah, tadi gue lagi makan ada cewek kasih gue nomor ini. Kenapa lo kirim? Gue kasih tahu aja. Ini ada cewek kasih nomor. Lu jangan sampai hubungi dia. Gue kasih tahu kali, tolong. Makanya gue kasih tahu lu, capek deh gue. Kalau enggak gue nggak kasih tahu lu. Enggak, gue kasih tahu sama lu macam-macam gue salipin. Capek deh gue. Gue kasih tahu salah. Gue nggak kasih tahu beban mental gue. Saudara ingat baik-baik maksud saya apa? Ketika kamu dapat ujian, butuh hikmat juga. Mana yang penting dan mana yang tidak penting. Dari kamu menentukan hikmat itu, makin kelihatan kualitas rohanimu dan imanmu berbobot atau tidak. Artinya apa? Tidak semua hal itu perlu dipublish. Tapi ada juga yang perlu dipublish, ada yang tidak. Itu berarti kita butuh hikmat. Kapan kita bicara, kapan kita tidak bicara. Nah, orang akan dilihat imannya berkualitas adalah dia tahu menempatkan diri yang tepat pada posisi yang tepat. Yang setuju katakan. Ayat 5 yuk, kita akan baca yuk. Ayat 5. Ini dia imannya Abraham bertumbuh langsung. 1, 2, 3, ya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Tinggallah kamu di sini dengan apa? Aku beserta anak ini akan pergi. Kami akan apa? Sesudah itu kami ada hal yang baik nggak? Apa? Wah, udah pinter deh nih. Udah sarjana teologi semua. Hebat. Orang itu kalau pas dapat ujian diberikan hikmat, kelihatan rohaninya. Dia bilang bujangnya begini, kalian berdua di sini ya, selesai. Aku dan anak ini Ishak, kami pergi ke sana untuk berdoa, dan kalimatnya kami akan balik lagi. Artinya Abraham sangat yakin bahwa Ishak tidak mungkin jadi dipersembahkan. Karena kata kami bukan bentuknya tunggal, tapi bentuknya jamaah. Kami akan pergi ke sana untuk sembahyang, dan kami akan balik lagi ke sini. Itu berarti iman Abraham teruji, dan dia mengalami pertumbuhan yang kuat. Karena apa? Ada hikmat yang kuat. Maka dia tidak akan sedikit pun kasih tahu Sarah. Karena kenapa? Dia yakin bos, Ishak ini tidak jadi dipersembahkan. Hebat. Hari ini engkau ada pergumulan masalah dengan keluargamu, orang tuamu, pasanganmu. Harus yakin bahwa Tuhan akan pulihkan dia. Amin. Bagi orang luar gak mungkin. Tapi bagi Tuhan jadi mungkin. Saudara yakin gak kalau Tuhan bisa jawab sesuatu yang luar biasa? Ajaib Tuhan kita. Yang setuju katakan.
Berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Baca yuk ayat 6 dan 7 yuk. Kita akan baca yuk ayat 6 dan 7. 1, 2, 3, ya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas siapa? Baunya Ishak anaknya. Sedang di tangannya di bawahnya apa? Api dan pisau. Demikian keduanya berjalan apa? Saudara tahu, ditaruh kayu api. Abraham pegang pisau. Waduh, gak gampang. Ishak gak tahu kalau dia dipersembahkan. Tapi Abraham tahu. Dia taruh kayunya di bahunya. Lihat ayat 7. Apa kalimatnya? 1, 2, 3, ya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham apa? Ayahnya. Bapa, sahut Abraham. Ya anakku. Bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban apa? Waktu jalan begini, udah taruh kayu, tiba-tiba Ishak tanya di tengah jalan. Pak, udah ada kayu tuh sama api, Pak. Kira-kira siapa nih yang akan dipersembahkan? Saudara tahu, kalimat itu menyayat hati Abraham. Waktu dia bilang yakin akan kembali, anaknya ngomong begitu. Siapa yang akan dikorbankan? Nggak gampang loh. Saya masih ingat banget. Waktu saya pakai narkoba, saya pernah cerita di sini tahun 11 bulan yang lalu ya Pak ya. 11 bulan yang lalu, udah lama banget. Saya pakai narkoba berantakan, saya kan udah gila kan. Karena air liur saya itu kalau tidur udah gak dikit, tapi banyak. Jadi dianalisa saya itu sarafnya rusak, maka kemungkinan saya gila gitu loh. Jadi saya tuh udah ngomong sendiri. Kadang-kadang ngomong, jalan sendiri. Bayangin celana naik ke kepala, baju naik dari bawah. Unik tuh. Jadi mau pakai baju dari bawah, gue nggak masuk-masuk. Pakai celana dari atas. Udah gila saya. Udah ngomong sendiri-sendiri. Ngeliat cahaya, tutup mata. Kok begitu ya matahari. Gila gue. Waduh. Orang kalau gila itu ya, dalam 24 jam dia nggak gila selamanya. Saya kasih tahu loh. Orang gila itu nggak 24 jam loh. Orang gila itu dalam satu hari, ada 2 jam di mana dia tidak gila. Sadar dia. Waktu dia sadar dia nangis. Jadi kalau ngeliat orang gila nangis, jangan bilang dia gila. Dia lagi sadar, dia lagi bingung tuh ngapain. Karena orang gila gak selamanya gila. Ada saatnya titik sadar itu muncul di situ. Lihat ya, perhatikan baik-baik. Jadi saya waktu itu, aduh ini kenapa nih begini nih. Ibu saya bawa saya ke rumah sakit. Dibawa sana. Dokter bilang apa? Mau maaf nih ibu, anak ibu kalau gak gila mati. Saya dengar kata gila, gue lagi sadar. Gila gue. Masuk ke dalam mobil saya nanya, mah, itu dokter ngomong apa, mah? Enggak ngomong apa-apa. Tadi tuh dokter ngomong saya gila. Enggak, tuh dokter yang gila sayang. Itu ibu pulang sampai di rumah dia nangis masuk kamar. Kenapa saya tahu dia nangis? Setelah saya bertobat dia cerita pengalaman itu lagi. Dia nangis, dia bilang, aku gak mau anakku gila di rumah sakit jiwa. Maka kamar saya semua dicat warna hitam. Dicat warna hitam, saya ditaruh di dalam kamar sama mama. Lampu ditutup tuh pakai karbon. Tinggal saya di kamar itu. Ibu saya gak mau saya gila di rumah sakit jiwa. Taruhlah di situ. Gak gampang sebagai orang tua. Ketika anaknya menghadapi gitu, imannya sedang diuji. Bayangin papa saya bilang apa? Aku yakin anakku gak gila. Aku yakin anakku pasti ujungnya jadi orang baik. Waduh, nunggunya bukan 1-2 tahun. 5 orang anak laki-laki, 3 orang pakai narkoba. Nunggunya bukan 1-2 tahun. 11 tahun baru bertobat. Lebih hebat Abraham, 13 tahun. 11 tahun, gak boleh lebih dari Abraham, gak enak. 11 tahun, 3-3nya diubah. Sekarang udah 2 orang jadi pendeta dari 5 orang. Gak gampang Bapak Ibu Saudara. Ditanya Ishak, Papa udah ada api nih Pak, kayu. Siapa yang dipersembahkan? Saudara mau tahu jawaban Abraham? Yuk kita lihat baca. Ayat 8. Yuk 1, 2, 3 ya. Sahut Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah Pak. Keduanya apa? Saudara bisa bayangin ya, kalau orang yang kita kasih lagi sakit keras, dokter bisikin kita, pasanganmu ini kurang lebih 3 bulan lagi usianya. Dia bangun, Pak sebenarnya aku nih sakit apa ya Pak? Dokter bilang apa? Masih kita bilang, kayaknya 3 bulan lagi mah lo. Wah kacau tuh. Asik Abraham ngomongnya. Dia bilang begini, Tuhan yang akan menyediakan korban bakaran itu. Orang itu kalau dapat ujian, kelihatan kualitas rohani adalah apa? Dia tahu bahwa Allah mampu berbuat sesuatu. Walaupun kelihatannya tidak lihat. Tapi dia meyakinkan bahwa di balik tembok ini ada harapan. Disitulah letak iman kita. Yang setuju katakan.
Iman orang Kristen tuh jangan yang biasa. Iman orang Kristen harus keluar dari fase itu. Lihat aja Tuhan akan demonstrasi ini pasti. Dan saya mau sampaikan ya, buat kita semuanya. Orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Ada amin gak? Tuhan itu akan angkat dengan cara yang baik. Saudara perhatikan baik-baik ya. Kita semua yang ada di tempat ini, jangan lihat berkatnya orang. Gak bagus. Ngelihat seangkatan kita, lebih sukses, mobilnya bagus. Saudara hari ini naik motor, yuk gak usah komplain sama Tuhan. Jangan ditonton berkatnya orang, jangan ditonton. Ketika kamu tonton berkatnya orang, engkau sedang membatasi pikiran Tuhan untuk memberkati engkau melebihi dari dia. Maka stop lihat keberhasilan orang menjadi parameter buat hidupmu. Stop. Lihat ke Tuhan, maka Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Ada amin gak? Jangan ditonton orang pakai mobil, oh dia ganti mobil lu, hebat lu. Kita naik motor, gak apa-apa. Tiba-tiba dia tangkap KPK, dia tangkap KPK, lu mau masuk juga sama dia? Makanya saya bilang, jangan ditonton berkatnya orang. Kadang-kadang waktu saya sekolah teologi di S1, di asrama teologi nih. Lucu saya mani teman-teman saya. Mau jadi pendeta A lah, mau jadi pendeta B lah. Waktu khotbah seperti pendeta yang dia puja. Aneh loh. Maka setelah kita belajar, kita melayani Tuhan, baru kita paham loh. Kita tidak boleh melihat orang itu menjadi ukuran kita. Lihat Tuhan, maka engkau akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan. Ada amin? Udahlah, kenapa dia sukses, dimin aja. Udah nanti ada caranya lagi berkatnya. Ada aja cara Tuhan pelihara hidup saudara dan saya. Ada amin gak? Wah gila tuh keluarga harmonis. Tunggu dulu, jangan lihat dari luarnya. Kamu tahu memang masalah orang, gak ada yang tahu. Santai saja, doakan saja. Lihat Tuhan besar, pasti Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Hari ini kita bilang gak mungkin, tapi bagi Tuhan jadi mungkin. Berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus ya. 10, 11, 12 kita akan lompat yuk. 10, 11, 12 kita akan baca. 1, 2, 3, ya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu apa? Untuk menyembelih siapa? Aduh, bicara tentang iman bukan hanya teori. Tuhan pasti sediakan. Tapi harus ada prakteknya loh. Ayat 11 dan 12. 1, 2, 3, ya. Malaikat Tuhan dari langit katanya kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya ya apa? Ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu apa? Abraham gak main-main loh. Dia taruh Ishak loh. Dia ambil pisau loh langsung loh. Tapi hebat ya ayat 10, 11, 12. Ada gak Ishak komplit? Ada gak? Gak ada. Ishak waktu diikat dan Abraham mau tusuk. Bunuh si Ishak. Ishak gak ngomong, kok jadi gua sih? Bohong dia. Oh jadi gua, gak boleh gitu dong. Atau ada domba yang lain. Hebat lo, Ishak gak komplain tuh. Waktu begini, set. Enggak komplain, kok kenapa gua Pak? Waduh, enggak lo. Abraham juga gak main-main. Dia taruh Ishak, dia ambil pisau. Malaikat ngomong, Abraham stop Bram. Stop Bram, stop. Gua udah tahu iman lu gak segan-segan. Abraham begini. Stop Bram, gue acting doang kali. Saudara tahu ya kalimatnya ya. Orang tuh kalau punya iman, gak setengah-setengah loh. Ada gilanya juga loh. Kadang-kadang ikut Tuhan tuh ada yang di luar dari pikiran kita. Tapi itulah Tuhan kita. Ada amin gak? Jadi orang bilang imannya orang Kristen tuh gak boleh standar. Harus luar biasa, lu beda. Ada gilanya juga. Iya memang itu iman kita begitu. Gak mungkin, pasti jadi mungkin. Loh 1 Korintus 2, 9 itu dahsyat. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telingamu timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Yang biasa kita lihat gampang, yang biasa kita dengar biasa. Yang timbul dalam hatimu biasa. Yang gak pernah kita lihat, gak pernah kita dengar, gak pernah timbul, itu yang Tuhan sediakan. Itu yang dahsyat. Ada amin gak? Harus ada lompatan iman yang luar biasa. Supaya kualitas rohanimu terjaga. Yang setuju katakan. Saudara ingat baik-baik ya. Abraham ambil keputusan itu ada jawabannya. Di ayat 13. Yuk kita akan baca yuk. Terakhir 13. Dah yuk pulang. 1, 2, 3 ya. Lalu Abraham menoleh dan melihat apa? Domba jantan di belakangnya. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu. Lalu mengorbankan apa? Sebagai korban bakaran pengganti. Hebat. Itu berarti ketika ujian itu ada. Dan ketika engkau melakukan ujian itu dengan setia. Saya mau kasih tahu. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Saudara yakin bahwa Allah akan menyelesaikan semua pergumulanmu? Dia terlalu ajaib ya buat saudara ya. Ada aja pertolongan Tuhan. Ini karena kita masih muda ya, usia kita kan sama kan? Kan kita sama ya, 28 tahun ya saudara ya. Saya 24 sih. Kalian berapa? 17? Ya udah gue 16 ya kalau gitu. Saya kasih tahu ya, kita yang lagi ngerintis buat hidup nih hari ini. Nggak usah takut sama hidup. Nggak usah takut, biasa-biasa aja. 20 tahun melayani Tuhan, 10 tahun menikah. Sampai hari ini. Saya tidak pernah takut dengan apapun yang terjadi loh. Saya nikah itu biaya sendiri, nggak pakai biaya orang tua. Nikah di Serpong 45 juta. Dapat angpau 47 juta 500. Untung 2 juta 500. Nggak pakai duit orang tua saya. Semua kakak-kakak saya dapat rumah. Saya nggak dapat rumah. Nggak ada warisan, saya nggak dapat. Saya ngontrak itu di Jalan Panjang. Jalan Panjang Kebonjeruk. 1 tahun 15 juta. 10 tahun yang lalu. Dibayar kantor 60%, 40% bayar sendiri. Kamar 2, belakang ada dapur kecil begitu. Waktu Kebonjeruk banjir minta ampun. Itu dahsyat tuh saya tuh, lihat mukjizat terjadi. Kulkas gak perlu diangkat lo mau banjir lo. Istri saya lagi hamil, saya bilang mah dahsyat mah mukjizat terjadi mah. Gak usah lo angkat tuh kulkas. Kulkas tuh ngambang begini sampai dia tahu ditatakannya lo, hebat tuh. Kemana-mana naik bus pelayanan. Papa di rumah, mama punya mobil di rumah. Saya tetap jalan, nggak mau saya ngemis-ngemis sama orang tua. Nikah pakai uang sendiri, biasa saja. Papa mama ada mobil, saya nggak minjem juga, biasa saja. Ada berkat, beli rumah di Karawaci. Tanah 81, bangunan 40. Ajaib. Tuh tanah 81, bangunan 40 keren. Kemana-mana deket, toilet deket, ruang tamu deket. Muter aja lu di situ, nggak kemana-mana. Enak buka pintu, mah, iya pak, nggak usah teriak-teriak. Dia juga nggak bisa sembunyi di situ-situ doang. Ini sih lebih gede nih. Orang tanah 80, bangunan 40, sampai mana sih 40 meter persegi. Situ-situ doang, yuk, santai aja. Jadi apa yang kita mau banggakan? Ya menikmati karena itu hasil pelayanan, Tuhan kasih berkat, jalan. Kemana-mana pakai Suzuki Thunder, saya masih ingat tuh. Saya ambil S2, sekolah lagi S2 di Kelapa Gading, karena afiliasi. Pakai dana sendiri, selesai. Lanjut ke S3, pakai dana sendiri, selesai semua. Anda berjuang terus ya, hidup ini. Tinggal pakai motor, pelayanan. Dan ada mobil, stikernya Tuhan penolongku, saya berdoa loh, berkati mobil itu Tuhan. Wah gila, karismatik banget. Sampai gemeter tanganku begini. Bukan kepenuhan roh, anginnya kekencengan naik motor. Selesai loh, naik motor. Diundang satu pelayanan di gereja besar. Jemaatnya ada ribuan. Pak Pendeta, Bapak datang naik mobil apa? Naik kendaraan. Naik mobil apa? Kendaraan. Plat nomornya, saya kasih plat nomor motor. Warnanya apa Pak? Hitam putih. Kok bisa? Dalam hati gue tanki warna hitam belakang putih. Jadi saya bilang, udahlah datang dong saya khotbah di gereja itu. Saya gak perlu sebut gerejanya. Jemaatnya ribuan. Jadi saya datang pakai motor. Di belakang tuh motor saya pakai box. Isi jas semua pembersih muka, anduk kecil di situ. Gel di situ, sisir di situ. Masuk. Nah itu parkir kendaraannya di depan gereja. Diusir saya sama satpam. Khusus pembicara. Kan saya pakai helm gak kelihatan. Khusus pembicara. Oke. Gak ada masalah saya. Saya masuk ke dalam. Saya buka helm. Pak Pendeta ada masalah? Saya tanya sama dia. Pak kira-kira saya boleh parkir di sini apa enggak? Terserah Pak Pendeta. Pak Pendeta bisa turun aja sini. Nanti motor kita taruh di bawah. Tapi terserah Bapak deh. Itu bukan tempatnya motor. Gue masuk aja ke sini. Katanya dia di depan gereja. Gue masuk ke depan gereja. Masalahnya tulisan kendaraan pembicara. Parkir pembicara. Ya gue taruh di situ kan pembicara. Masuk ke dalam jas saya gini. Jas begituin cuci muka segala macam. Pakai jas nggak ada yang tahu saya naik motor. Jangan nggak usah pusing juga gue mau naik apa. Apa urusannya? Lu nggak mau undang gue juga nggak apa-apa. Pikiran saya begitu saat itu. Jadi saya khotbah aja. Selesai.
Ada berkat, Tuhan kasih kita mobil. Pelan-pelan ya, step by step ya. Udah selesai. Rumah yang tadinya KPR 15 tahun, baru 1 tahun. Saya khotbah di satu gereja, istri saya nyanyi. Istri saya nyanyi 5 menit, saya khotbah 45 menit. Ada seorang pengusaha bilang gini, sepanjang istrimu nyanyi, hati saya tergerak. Dia 5 menit tergerak, gue 45 menit dia gak tergerak. Ini orang pilih kasih sama gue nih. Saya bilang, mau apa Pak? Ibu ya, sama istri. Saya mau kasih istrimu mobil. Mana pernah kita pikir. Saya ada mobil saat itu Avanza. Doa kita supaya rumah saya lunas. Ini praktis aja buat kita masih muda nih. Sama saya muda juga. Udah nih saya lihat nih, waduh bagaimana? Ma, lu dikasih mobil sama dia? Iya Pak, ambil mobil yuk. Di mana? Di PIK ambil mobilnya. Masih ingat banget saya. Ambil mobil di sana. Pas pegang tuh mobil istri saya nangis. Kenapa? Gak bisa nyetir. Makanya gue bilang lu mundur lu, gue ke kiri. Kan saya ke sana naik taksi, gue bilang minggir lu, gue nyetir. Lu kiri aja udah. Mulai otak saya berpikir, lah kalau dikasih mobil ini ngapain kita punya mobil 2? Nanti bayar pajaknya tambah, biayanya pasti tambah. Untuk apa? Udah lama pakai mobil 1 aja yang kita punya. Ya tapi begini nih mobil. Besoknya saya datang lagi ke pengusaha. Pak, Bapak benar-benar kasih ini mobil? Benar. Saya mau jual mobil saya Pak. Untuk apa? Lunasi rumah saya. Oh silakan. Jadi saya jual mobil saya, lunasi itu rumah. Rumah lunas. Puji Tuhan, gak ada utang saya. Rumah lunas, tabungan sisa 3 juta. Dahsyat. Tapi saat itu 3 juta cukup ada duit lah. Loh kita pernah makan nasi panas pakai mentega. Di nikah-nikah awal. Gak pernah teriak tuh sama papa mama. Kok Bapak teriak? Kan udah selesai ceritanya di masa lalu. Dulu-dulu aduh. Saya gak bilang menikmati. Berkat Tuhan tuh luar biasa. Tapi sampai hari ini. Saya mau kasih tahu. Ebenezer. Tuhan tetap tolong saya. Yang gak pernah kita pikirkan justru Tuhan kasih. Tuhan kasih sekarang segala sesuatunya luar biasa. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi dia kasih yang luar biasa. Yang gak pernah kita pikirkan, bahkan kita lihat Tuhan sediakan. Kalimatnya cuma 1. Tuhan tidak butuh orang yang lebih. Tapi Tuhan butuh orang yang taat. Dalam kitab Wahyu apa? Saya tahu kamu punya kemampuan, kata Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu. Karena kamu taat dengan firman-Ku, maka aku akan berkati engkau. Maka bukan karena kita siapa-siapa. Tapi kalau ketika engkau taat, pasti engkau hidup diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Maka hari ini ingat baik-baik. Mau bertumbuh imanmu, dapat tantangan, jangan suka menangis. Tapi belajar untuk bersyukur pada Tuhan. Ketika engkau susah, jangan sedikit pun pinjam uang kepada siapapun. Kalau engkau susah minjem uang kepada orang lain, engkau tidak akan pernah melihat Tuhan itu besar. Tapi ketika engkau susah, engkau berteriak dan mengucap syukur sama Tuhan, engkau akan lihat Tuhan akan pakai segala cara untuk memberkati saudara. Aneh-aneh, saya dikasih mobil tuh sama Pak Haji. Aneh kan? Saya khotbah Pak. Tuh Pak Haji dengerin saya khotbah. Saya khotbah tuh ada Pak Haji di pintu gereja. Di mall nih, Pak Haji dengerin saya khotbah. Sepanjang saya khotbah. Selesai keluar dipanggil, bocah sini lu, ini Tuhan Yesus tolong. Itu Pak Haji pakai celana pendek begini, baju koko putih, terus pakai peci dibalikin gitu, kayak pitung. Sini. Gua seneng banget ceramah lu. Ceramah lu nusuk hati gua. Ini. Karena saya takut dia papain, pengurus gereja nempel saya. Pak, lu jalan aja Pak, jalan aja. Enggak nih Pak Haji mau ngajak gua. Lu naik apa lu? Naik mobil. Ayo gua pengen lihat mobil lu. Ini orang kacau nih gua bilang nih. Udah Pak Haji jalan. Enggak udah lu jangan takut sama gue yuk udah. Baik dia. Rangkul ayo deh jalan sama gue lu. Mana parkiran lu? Sana Pak Haji. Gue ngikut aja lagi dia. Begonya begitu. Jalan gue. Ngikut gue. Kayak dihipnotis apa-apa gak jelas lah. Diikut ya gue ngikut. Baru selesai khotbah ngikut. Ke kiri. Ya kiri tuh Pak Haji. Saya masih pakai mobil Honda tuh waktu itu. Dia datang nih. Unik nih mobil. Saya tuh hanya beli mobil satu. Yang lain dikasih orang. Dari yang butut, Tuhan kasih gitu. Yang kasih gitu jadi unik. Ini nih orang ada datang. Lu pakai mobil ini lo? Iya. Udah ikut sama gue ke sana. Pindah lagi ke blok. Ditunjukin saya ekstra yang terbaru. Nih mobil lu pakai. Wah ini orang beneran Pak Haji. Emang muka gue penipu? Enggak, gue nanya doang. Amat sih dalam hati gue nih. Ini ekstra terbaru nih, unik nih saya bilang. Oh Pak Haji, sorry ya Pak Haji ya. Boleh gak gue telepon orang? Lu mau telepon siapa? Enggak, gue mau telepon orang dulu.
Saya telepon polisi. Masih ingat tuh ada satu jemaat polisi yang saya kenal. Pak, Pak Pendeta di mana? Oh saya ada di mall ini Pak. Oh siap Pak Pendeta bisa bantu. Pak tolong Pak ada orang kasih saya mobil Pak. Jangan diambil dulu Pak Pendeta. Saya meluncur ke sana 15 menit. Oh siap. Datang tuh polisi. Dia cek semua rangka. Pak ini orang jujur Pak. Ini orang jujur. Dia kasih Bapak nih. Saudara tahu polisi mau datang. Dia telepon orang di rumahnya dia untuk bawa BPKB itu mobil. Ini haji nih. Hebat nih. Udah nih. Waduh udah saya datang. Dia tunjukin BPKB-nya. Udah Pak Haji. Waduh thank you banget ya Pak Haji ya. Waduh Tuhan berkati Pak Haji ya. Udah lu pakai ini mobil. Keren. Ini mobil X-Trail yang dulu modelnya kotak, bukan yang model X-Trail yang sekarang. Yang dulu yang kotak tuh. Mobil yang terbaru yang kaca lampu di belakang tuh begitu. Aduh, makasih ya Pak Haji ya. Iya. Pak Haji saya boleh berdoa enggak? Lu berdoa. Saya berdoa. Saya enggak ngeliat mukanya dia kan berdoa kan. Kan gue tutup mata. Pas saya bilang amin, tiba-tiba mata dia masih melek gue, liatin gue doang gitu. Wah, ternyata dia melek juga matanya. Udah. Oke. Pak Haji minta nomor. Udah gak usah catat nomor telepon gue. Udah gak apa-apa. Lo gue kasih tahu gue gak nipu. Gue punya tanah dari mana-mana. Oh iya Pak Haji, iya. Jadi yang tadinya saya ngomong agak bagaimana, saya merendah. Iya Pak Haji, iya udah tenang. Tiba-tiba datang Range Rover yang terbaru. Jemput dia. Pakai safari lagi yang jemput. Orangnya keluar, dibukain pintu. Dalam hati gue, kenapa gak yang itu? Perasaan gue. Makanya saya bilang, jangan aneh. Pendeta masih ada darah dan daging. Wih gila Pak Haji. Bayangin saudara, dia lewat depan saya, dia gak buka kaca. Saya giniin dia, kaca gelap. Mungkin dia melengos saja kali dia kemana. Gak pusing juga. Gue bilang, aduh geleng-geleng parah. Sampai hari ini, tuh orang saya gak pernah ketemu lagi. Sampai hari ini, gak pernah ketemu. Aneh Tuhan itu, aneh. Ajaib Tuhan itu. Yang membuat saya bingung adalah apa? Tuhan itu tidak membuat saya untuk ngemis sama orang. Maka ingat baik-baik ya jadi anak Tuhan nih hari ini. Kita masih hidup panjang nih bos. Kita masih harus kerja keras nih hari ini. Jangan punya mental untuk meminta-minta. Kamu susah teriak sama Tuhan. Jangan sedikit-dikit tunjukin muka belas kasihan kayak orang butuh minta tolong. Biar susah tunjukin kita punya karakter yang kuat. Walaupun susah tapi tatapan mata kita tajam juga. Jadi orang hargai kita. Jadi dia waduh gak main-main loh sama kita loh. Karena kenapa? Orang itu akan dilihat bagaimana engkau bisa menempatkan diri ketika engkau punya pergumulan. Istri saya sampai saya bilang habisnya, gak ada kita rumusnya di keluarga ini kita minta-minta. Saya selalu ngomong di mimbar, gak pernah saya minta 1 rupiah pun saudara sama siapapun. Sampai hari ini. Dan kami punya rumah lebih baik hari ini. Kami tidak punya hutang dengan bank, kita tidak pernah minta sama orang lain. Tapi kita tidak lebih, kita tidak kurang, tapi cukup sampai hari ini. Anak-anak bisa sekolah yang baik, saya masih bisa terbangkan mereka liburan kemanapun. Kalau selagi saya ada berkat aja, saya bisa terbangkan mereka. Saya bisa bawa mereka liburan ke Israel kemarin, istri saya sama anak saya. Orang tua saya terbangkan ke Israel. Saya kasih tahu semua. Bukan karena saya punya segala sesuatu, tidak. Tapi Tuhan punya segala sesuatu buat kita. Ada amin? Saudara ingat baik-baik ya, sumber berkat kita itu dahsyat. Maka ingat baik-baik, ketika imanmu sedang diuji, supaya engkau bertumbuh. Stop komplain, tapi belajarlah untuk bersyukur pada Tuhan. Dan ingat ya, jangan lihat berkatnya orang ya, tapi lihat pada Tuhan. Kalau dapat ujian, jangan teriak sama tetangga, teriaknya sama Tuhan. Dia akan berikan yang terbaik. Selamat malam, selamat hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.